menjadi 3. Halo Pak Erik. Ada yang sudah landing. Ada yang sudah tadi take off banget gitu ya kali ya. Akhirnya landing, terjebak di kepadatan. Tapi mungkin karena prasangkanya positif juga. Betul. Makanya tadi saya berprasangka Pak Erik baru sampai sini. Makanya saya tadi sampaikan ke beliau, Pak Erik nyupirnya sambil mesem-mesem, nanti juga nyampe kok gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bersama kita. Halo, selamat malam Pak Erik. Selamat malam. Mbak Erna, Lekul Agung dan pendengar di Manun Rada, sehat dan menginspirasi. Nah, itu kan prasangkanya positif nih. Meskipun terjebak di kepadatan, baru juga datang. Alhamdulillah. Dari Solo, dari Surakarta. Sehat dan menginspirasi, tetap ya. Sehat dan menginspirasi. Luar biasa. Inspirasi dari Mbak Erna. Dan malu juga. Tidak. Semua sebuah proses. Endingnya akan berakhir dengan indah. Jadi orang kalau punya prasangka baik itu energi positifnya muncul ya, karena kita bisa menghadirkan hormon endorfin pada diri kita. Jadi kita kalau mau sering bikin senang gitu ya, aku pasti bisa siaran, aku senang, aku enjoy, mau ketemu Mbak Erna, ketemu Lekul Agung, mau siaran, kita bikin happy gitu. Ketika happy, akhirnya yang muncul adalah lompat-lompat tuh energi positif ya. Tapi kalau kita bangun energinya negatif, susah sama orang, kemudian pekerjaan banyak juga susah ya, misalnya kayak gini kan. Ini kan harusnya libur ya. Harusnya kan libur ya. Kayak malam ya masih gitu, jadwal kok nggak berubah. Macet gitu, lagi di jalan. Terus tiba-tiba dikasih libur kan, dikasih libur lama, ngomong lagi. Kok lama banget ya, kok nggak masuk gitu. Jadi orang ini libur ya, kerja ya kita libur kerja. Kok kelamaan gitu ya. Jadi makanya salah satu solusinya adalah kalau terlalu dalam memikirkan yang negatif, nanti orang itu jadi susah dengan keadaan. Alam itu kan merespon apa yang kita rasakan. Panas kalau pada diri kita itu enjoy ya enjoy. Nah ini ada satu ketika tadi saya pas lagi ngisi training juga ngomong. Satu ketika ada seorang istri trainer hebat ya. Nama istrinya itu, nama si ibu ini Margaret. Suatu ketika dia ngisi bareng sama suaminya, mereka kaya, semua punya. Lalu satu ketika pas istrinya ini ngisi, audiens tanya, "Mem, kamu itu nikah dengan Pak John ini itu bahagia nggak?" Gitu. Maksud Anda gimana? John bisa bikin kamu bahagia nggak? Suamimu bisa bikin kamu bahagia nggak? Terus istrinya, ini suaminya udah ketar-ketir nih, jawabannya apa? Akhirnya istrinya bilang, suamiku tidak bisa bikin aku bahagia. Loh, rumah yang besar, mobil yang banyak gitu, ya itu juga nggak bisa bikin saya bahagia. Karena inti bahagianya bukan pada dia, bukan pada mobil, bukan pada rumah, bukan pada suaminya, tapi pada diri saya. Nah, ketika sayanya senang, bahagia, akhirnya semuanya jadi bahagia. Poinnya pada orangnya. Pada orangnya. Kita penelpon dulu ya, siapa tahu ini memang ingin bergabung juga dan share barengan sama kita. Pro 1, selamat malam, halo. Selamat malam, interaksi ini ya. Iya, dengan Pak Armanto Hartono. Di mana Bapak? Jalan Babarsari. Oh, Jalan Babarsari. Ini masalah budaya ini ya. Ini kita ngobrol mengenai prasangka. Inspirasi ini Inspirasi, Pak. Budaya tadi ya sudah lewat ya. Iya, sudah lewat. Udah beda acara lagi. Kita mengenai inspirasi begitu. Bagaimana membangun prasangka yang baik, yang positif begitu. Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin diobrolkan? Oh ya, mungkin lain kali aja nih. Oh gitu, ya oke, baik. Terima kasih Bapak. Wah, ini prasangkanya sebenarnya positif juga kan ya, ingin bergabung begitu ya di malam hari ini. Tapi tadi memang kita sudah banyak coba ngobrol nih Pak Erik dengan sama Lekul Agung begitu ya, mengenai prasangka, bagaimana sih prasangka-prasangka positif itu sehingga menghasilkan manfaat-manfaat yang positif juga. Nah, kalau dari sisi Pak Erik sendiri begitu ya, manfaat-manfaat dari berprasangka positif begitu, itu seperti apa? Terus bagaimana kita bisa membangun prasangka yang positif? Karena sebagai manusia kita lemah loh Pak. Betul. Nah, kecewa itu wajar. Namanya, apalagi putus cinta ya. Iya. Apalagi statusnya Johan gitu. Jomblo bertahan. Oh gitu. Masih penting itu kalau 2000 tahun depan ganti lagi kalau masih Johan. Apa nih? Permanen.
Akut, paling parah akut. Ya, itu level paling rendah itu. Paling bawah ya. Yang namanya kecewa wajar lah. Saya pernah ketemu mahasiswa. Kamu kayaknya kok sedih gitu nggak seperti biasanya? Iya Pak, saya sakit, tapi nggak pernah sesakit ini. Itu kan lagu saya bilang. Iya Pak, punya dalamnya gimana? Saya ditikung. Ditikung tuh disalib di pertigaan. Terus saya bilang, mau nggak? Saya punya teman, resepnya dia nih. Jadi kalau mau nyalip itu, nyaliplah di pertigaan yang kamu nggak akan bisa dikalahkan. Gimana itu Pak? Nyalip di pertigaan malam terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Wah itu tengah malam Mas. Sebelum subuh berarti dini hari ya. Oke, nyalip. Buffering-nya agak lama nih tadi Pak. Memang semua itu tergantung koneksi. Terus tapi kan nggak mudah Pak menghilangkan kecewaan itu. Iya bisa. Tapi kalau saya pernah ngalami hal yang fitnah, fitnah kejam lah itu, kejam banget gitu bahkan. Terus nggak dianggap, ya. Kalau saya nyikapnya gini, setelah saya alami, kok aku jadi susah ya gitu. Kok saya yang jadi berat. Nah maka saya punya komit, saya hanya 3 hari aja. Standar saya batasi aja 3 hari. Ya oke lah, dipikirkan gitu, 3 hari aja. Dah, lalu saya udah 3 hari. Dah, move on. Harus move on lagi ke depan. Ya sudah, memang kalau kita merasa benar baik tidak begitu, sudah terus saja move on aja. Karena kalau menghabiskan energi loh itu Pak. Kecuali kalau kita mau terapi kurus ya, pikirkan terus saja. Oke. Itu alamiah itu. 1 minggu langsung itu, seminggu itu 10 kilo. 1 minggu ini saya mengalami sebuah bilanglah itu project dari saya ya. Project dari saya. Saya sudah memikirkan bahwa project saya kalau berhasil nih oke nih. Tapi 2 hari yang lalu saya terus disampaikan, project gagal gitu. Membangun mindset positif tadi, oke, berarti bukan punya saya hari ini. Ya sudah, mungkin next time. Jadi saya enteng saja. Jadi saya tidak berat memikirkan itu. Jadi ya oke, so must go on. Nah untuk move on itu loh yang kadang-kadang kayak Letkol Agung tadi, show must go on begitu, yang kadang-kadang gimana gitu ya kita bisa memotivasi diri kita begitu Pak Erik. Ya, motivasi itu kan ada 2 ya, dari internal atau dari eksternal. Kalau dari internal ya kita harus mencoba merangkai kata-kata sesuatu. Contoh gini ya, coba kalau Letkol Agung coba tangan kanannya direntangkan. Ini kalau yang masuk ke Letkol Agung itu kata-katanya negatif, banyak sesuatu yang tidak pas ya, rasakannya jelek. Itu kalau tangan diginikan itu turun Bu. Jadi kalau gini tangannya, ini kan kalau terlalu banyak masuk negatif, ini tangan dirinya, ini gini aja tangannya, itu akan lemes, dia akan ngikut. Kenapa? Karena ininya nggak kuat. Tapi kalau yang masuk ini energi positif ya, positif, itu tangannya digini nggak akan mudah, tekan gitu kuat. Kenapa? Karena energinya masuknya kuat. Positif. Nah, jadi dari dirinya sendiri yang ngeset. Ketika masuk ya satu yang negatif, kita kan bisa punya filter sebenarnya, bisa punya filter. Ya boleh masuk, silakan kita. Masuk kanan, keluarkan kiri, udah. Gak usah dimasukkan hati. Kenapa orang sakit hati? Karena dia mengikhlaskan dirinya disakiti. Justru malah mengikhlaskan ya? Iya, karena dia membiarkan dirinya disakiti. Kenapa orang sakit hati? Karena dia membiarkan dirinya disakiti. Coba kalau orang yang tidak membiarkan diri disakiti, udah ngomong kasar, nggak ngaruh tuh. Iya. Serah. Yo, biasa ya. Kamu itu gitu aja nggak bisa telo. Itu campur tepung enak. Malah dijawab gitu ya. Makasih, itu makanan favorit saya gitu ya. Kan biasa loh kita mendengar kata-kata orang-orang yang kayak ngenyek orang gitu, orang mengecilkan arti orang. Tapi kalau orangnya tidak merasa tersinggung ya biasa aja, dia nggak ngaruh gitu. Jalan raya gini, orang semua orang pingin cepat gitu. Iya kan? Ada kan yang ngamuk tangannya dikeluarkan gitu. Tangan salah satu jarinya ditunjukkan ke orang ngamuk. Tapi ada juga yang santai gitu. Nah jadi tergantung kitanya. Satu. Yang kedua memang eksternal.
eksternal itu memang kuat, pengaruh lingkungan ini memang kuat. Makanya kenapa kita tuh memilih sebenarnya tinggal di lingkungan yang kondusif. Kita suruh milih kok. Cari teman kan itu kan kita yang milih. Ya. Yang supaya kuat ya dengar acara inspiratif. Barengan Pak Erik Ya, gitu ya. inspiratif. Kalau pas lagi nggak ada ya bayarnya tinggal lagi baca teksnya. Gitu. Tahu aja. Jadi lingkungan teman-teman itu kan mempengaruhi ya teman-teman. Nah, ketika kita dekat dengan lingkungan-lingkungan yang positif seperti ini, kitanya makin kuat. Ya. Oke. Iya. Iya, baik. Ini kayaknya kita harus sampai pada benang merah dan kesimpulan apa sih dari obrolan kita begitu di malam hari ini, meskipun Pak Erik gabungnya cuman beberapa menit, tapi mestinya menginspirasi kita juga ya Pak ya? Ya, maksimal kok. Maksimal banget kan ya? Kualitasnya bagus. Padahal ini ya tadi barusan terjebak di kepadatan gitu ya Letkol Agung ya. Jadi kepadatan tadi itu kayak semacam charger tadi itu membuat penuh powernya sampai ke sini, kualitasnya bagus. Ditumpahkan. Tidak kita tidak lihat timing berapa Pak Erik. Saya dengar tadi, saya dengar gini maksudnya gitu loh ya. Oh iya maksudnya gini, dengar saya. Cuma tadi barusan ngomong apa ya? Jadi, ya saya sampaikan ke tadi yang saya sepakat tuh dengan Letkol Agung tadi. Memang kadang orang itu melihat ya sesuatu itu kan kadang-kadang postur ya, lihat orang itu wah ini kayaknya meyakinkan. Padahal orang yang kadang-kadang meyakinkan itu nipu orang. Ada orang yang dari sisi pakaian mungkin biasa, ya, penampilannya desa, tapi wah sebenarnya bahasanya Letkol Agung lemes tapi teles gitu lah gitu. Sebentar, buffering lagi Pak. Daripada kelihatannya sangar tapi garing gitu ya kan. Jadi, maka apa? Maka kita tidak bisa menunjukkan bahwa ini kayaknya penampilannya nggak bisa. Cuman kadang-kadang tidak bisa dipungkiri orang itu memang melihat dari situ. Nah, tinggal bagaimana kita sukses berinteraksi di zona sosial, apalagi di zona digital seperti ini. Ya kita harus punya filter, harus punya filter yang kuat. Nggak gampang langsung tiba-tiba sukanya baru dapat informasi langsung forward. Nggak difilter dulu bener ini gitu loh. Ini kan sebenarnya kan saringannya kan di kita tuh Mbak. Maka jadi kita ini jadi lebih mudah menjalani hidup dengan enjoy atau sulit, kembali lagi kepada kitanya. Ketika kita punya filter yang kuat, tidak mudah terpancing, semuanya enjoy dilaksanakan, berpikir ya cerdik. Ketika kita marah, misalnya sama Letkol Agung, ya Agung, begitu tinggi, jawabannya makin tinggi. Makanya kita yang kontrol. Di situ. Kayaknya Letkol Agung mau menambahkan nih. Ya, tips dan trik juga nih. Tetap bangun pada mindset yang baik. Tetap bangun pada mindset yang baik sehingga tidak sia-sia kok, tidak akan sia-sia kok kita membangun mindset yang baik. Semoga dari mindset yang baik itu akan berdampak pada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Oke, baik. Terima kasih lo ya Pak Erik dan Letkol Agung. Terima kasih juga. Terjebak di kepadatan keramaian tidak membuat Pak Erik dan Letkol Agung dimanapun berada yang lagi mendengar. Ada asisten juga yang dengar nih, Mas Harun Kurniawan lagi ketawa-ketawa dia. Oh gitu. Selamat malam Mas Harun. Sukses terus, dan Pak Hasan tadi ya. Oh iya Pak Hasan. Juga Pak siapa tadi ya yang gabung juga? Babarsari tadi. Yang ada di Babarsari ya. Terima kasih juga tentunya. Salam sukses ya Pak Erik dan Letkol Agung. Siap, menginspirasi. Iya, baik. Dan pendengar, sekian Zona Edukasi Pelangi Inspirasi. Agatha Herna pamit. Terima kasih perhatian Anda.